Perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali menguasai Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Saya membagi perkembangan Islam di Spanyol menjadi 3 periode. Periode pertama, tahun 93 sampai 138 Hijriah, di mana Spanyol menjadi sebuah provinsi dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini, Khalifah mengirim wakilnya untuk memerintah provinsi Spanyol. Periode kedua, tahun 138 sampai 315 Hijriah, Spanyol diperintah oleh seorang amir yang berdiri sendiri. Lantaran dinasti Umayyah sudah hancur oleh dinasti Abbasiyah pada pertempuran Zab, dimulai oleh Amir Abdurrahman Ad-Dakhil. Periode ketiga, tahun 315 sampai 422 Hijriah. Periode di mana Abdurrahman An-Nasir mendeklarasikan dirinya menjadi khalifah dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Penjelasannya sebagai berikut. Pada periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik Spanyol belum tercapai secara sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalnya, perbedaan pandangan politik itu menjadi penyebab sering terjadinya perang saudara. Sehingga Islam di Spanyol mengalami goncangan sampai terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak adanya pemimpin yang tangguh dan mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Mereka terus memperkuat diri dan setelah berjuang kurang lebih selama 500 tahun, mereka akhirnya mampu mengusir Islam dari bumi Spanyol. Insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Pada periode kedua, Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Daulah Umayyah yang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang pada waktu itu dipegang oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman Ad-Dakhil atau yang dikenal dengan Abdurrahman I adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika mereka berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Dia menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan kepala-kepala suku penduduk setempat, termasuk serangan dari dinasti Abbasiyah dari Baghdad. Abdurrahman I melihat masyarakat Andalusia terdiri dari berbagai suku yang sangat heterogen, yaitu Mudariyah, Yamaniyah, Tohiriyah, suku Barbar, orang Spanyol Muslim dan non-Muslim, dan lain-lain. Untuk itu, Abdurrahman I menciptakan tentara yang terorganisir dan terlatih dengan baik, yang terdiri dari 40.000 tentara bayaran. Dia juga membangun angkatan laut yang kuat. Dengan pasukan yang kuat dan terlatih, sewaktu-waktu dapat dipergunakan menumpas para pemberontak, sehingga tercipta pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, selama 32 tahun masa kekuasaannya, dia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun serangan musuh dari luar. Stabilitas politik memberi kesempatan kepada Abdurrahman I membangun Spanyol. Di antaranya, beliau mendirikan Masjid Agung Cordova, yang kemudian diselesaikan dan diperbesar oleh para penggantinya dengan pilar-pilar yang banyak dan megah serta halaman yang luas. Bangunan yang monumental ini di kemudian hari dirubah oleh Ferdinand III menjadi gereja Kristen. Pada penaklukan Spanyol tahun 1236 masih berdiri sampai sekarang.
Abdurrahman I juga menjadikan Cordova sebagai pusat ilmu dan kebudayaan yang paling menarik di Eropa. Dia mengembangkan seni kesusastraan sehingga banyak menarik minat cendekiawan datang ke istananya. Abdurrahman I wafat pada tahun 788 Masehi dan digantikan anaknya Hashim I. Sementara penguasa selanjutnya, Hakam, dikenal sebagai pembaharu dalam bidang militer di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman II, pengganti Hakam, menjadi penguasa yang mencintai ilmu. Pemikiran filsafat juga sudah mulai masuk pada periode kedua ini. Pada periode ketiga, Spanyol diperintah oleh seorang penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman an-Nasir bahwa Khalifah Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Abdurrahman an-Nasir atau yang lebih dikenal Abdurrahman III mendirikan banyak universitas di Andalusia dan memiliki 75 perpustakaan yang belum pernah dimiliki oleh negeri manapun. Para mahasiswa, baik Kristen, Yahudi, maupun Islam, banyak berdatangan ke Spanyol untuk memasuki perguruan tinggi di Spanyol. Ketika anaknya Hakam II naik tahta, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Hakam II adalah penguasa Daulah Umayyah yang menyempurnakan peradaban Spanyol dan membuat Cordova bercahaya bagaikan mercusuar di atas kegelapan Eropa. Kemajuan peradaban di Spanyol Islam pada saat itu berimbas pada bangkitnya Renaissance dunia Barat pada abad pertengahan, sehingga dapat dikatakan bahwa Arab Spanyol adalah guru bagi Eropa.